itu ada beberapa teman yang jadi guide, tapi itu semua dari luar. Nah, memang kita sama-sama anak Papua, anak Moi, tapi bukan anak-anak Malagufuk. Nah, yang pertama itu keponakan kami, itu Luksempa, keponakan kami yang sudah meninggal, itu Nelson Pa, yang bersama dengan kakak Niko Nau, yang sekarang jadi ketua HPI Kabupaten Tambrau. Nah, mereka yang terobos masuk di sini menjadi guide. Nah, terus diikuti oleh Yance Kalami. Selama 2014 mereka ikut menjadi guide sampai 2015. Nah, 2015 saya secara pribadi itu masih bertekun di kebun. Belum ada berpikir tentang bagaimana belajar jadi seorang guide. Tapi waktu itu mereka seketika sudah tidak ikut bersama-sama dengan kakak Niko. Saya coba diajak oleh Pak Charles untuk, mari kau jadi guide, belajar untuk jadi guide. Nah, dari 2015 saya mulai ikut terus, mulai belajar. Masih antar tamu dengan Pak Charles, dengan kakak Niko sendiri. Nah, sampai di 2015, 16, 17, kakak Charles bawa saya ke kota untuk bagaimana manajemen di kota. Belajar untuk menjadi manajemen di kota. Yaitu manajemen dari hotel, terus bawa dari bandara, itu diajarkan. Sampai dengan bagaimana belanja untuk makan tamu. Itu semua diajarkan oleh Pak Charles Rory untuk saya. Setelah Pak Charles mulai didik saya sampai kurang lebih 1 tahun. Nah, dia merasa bahwa sudah Absalom bisa itu untuk bangun Malagufuk di dalam bidang ekowisata. Nah, akhirnya Pak Charles tarik kakak Niko kasih keluar. Bilang sudah biarkan Absalom berdiri sendiri supaya dia juga bisa mandiri. Dia sendiri bisa urus dia punya tempat. Nah, akhirnya kakak Niko ke Tambro, kembangkan di Tambro. Yang pertama kali kembangkan di Makaladi. Nah, terus saya di sini. Pesan dan kesan dari kakak Charles itu adalah ketika kau jadi contoh untuk anak-anak Malagufuk, jangan lupa jadi contoh untuk suku Moi. Nah, di situ saya mulai didik, saya mulai ajarkan untuk adik-adik yang ada di Malagufuk. Nah, didikan saya yaitu pertama itu Daniel Kalami, itu adalah didikan Pak Charles, tapi saya dampingi. Nah, setelah Daniel, saya Yance masuk, Mika masuk, Obaja masuk menjadi guide. Jadi anak-anak Malagufuk pada umumnya semua anak-anak Malagufuk menjadi guide, dididik menjadi guide. Yang ya mereka sudah bisa untuk menghandle tamu, menjelaskan tentang nama burung, menjelaskan tentang apa yang terkandung di dalam hutan. Mereka mampu untuk menjelaskan kepada tamu. Dan sampai hari ini Malagufuk masih dianggap sebagai tempat yang betul-betul menjadi tontonan burung. Dan setiap tamu yang datang kemari, di dalam buku tamu pasti kesan-kesan yang ditulis dan ditinggalkan sama kami itu selalu baik. Dan hari ini kami anak-anak Malagufuk, hampir semua anak-anak Malagufuk menjadi guide. Dan setelah itu anak-anak Malagufuk, ada lagi teman-teman dari Molomkarta yang ingin belajar menjadi guide pertuacin. Yang itu pengamatan burung. Itu ada kira-kira sekitar 5-6 orang. Itu pertama dari keluarga Magablo sendiri. Mereka belajar untuk proses menjadi seorang guide. Mereka naik ke Malagufuk. Yang ya mereka dilatih untuk menjadi guide sekalian juga. Mereka dilatih untuk menghandle tamu. Ya, sampai hari ini mereka mampu untuk menghandle tamu juga. Kalau di Malagufuk tamu, kalau dalam 1 minggu 3 trip, berarti kami pesan teman-teman dari Molomkarta juga naik untuk bantu kami di sini. Tapi itu pun mereka tidak terlepas dari kami, di bawah naungan kami, di bawah wawasan kami. Nah, terutama saya sendiri selaku kakak untuk mengajarkan mereka dan selalu memberikan nasihat yang terbaik buat mereka. Dan saya biasa kasih tahu sama mereka,
jadi seorang guide tidak gampang. Risiko dan tanggung jawab itu sangat berat. Sampai hari ini tamu yang ada datang ke Malagufuk tidak pernah pulang yang kecewa. Hasilnya sekalipun keinginannya 100%, tapi 50% kami jawab dari hasil yang dicapai. Burung apa saja yang biasanya jadi banyak incaran tamu-tamu selama ini? Ya, jadi kalau pada umumnya di Papua ini kan semua orang dominannya cendrawasih. Cendrawasih, pasti cendrawasih itu menjadi salah satu keunggulan. Nah, itu khusus untuk kami tamu-tamu domestik. Nah, Cendrawasih apa saja? Nah, jadi yang paling dominan di sini tuh cendrawasih kuning. Nah, cendrawasih kuning itu paling dominan. Tapi kalau untuk tamu-tamu dari luar, semua burung pasti menjadi dominan. Dan burung-burung yang di sini cendrawasih yang ada di Malagufuk ada 4 spesies cendrawasih. Yaitu cendrawasih kuning yang disebut dengan bahasa Inggrisnya itu Lesser Birds of Paradise. Itu cendrawasih kuning yang disebut Paradise, bahasa Latinnya pasti Paradise minor, Paradigala ya. Terus yang kedua, mungkin kalau Kimbob, orang belum tahu Kimbob itu sejenis cendrawasih, tapi kalau bagi pengamatan burung dia tahu bahwa itu cendrawasih. Itu kalau biasanya bilang merah putih, burung merah putih. Terus yang ketiga itu magnificent Leatherbird. Ketiga, keempat itu 12 fire, itu yang disebut 12 antena. Yang kelima itu belarotan, tapi di Malagufuk tidak ada belarotan. Kami di Malagufuk mengaku bahwa kami tidak punya belarotan. Kami cuma ada 4 spesies cendrawasih.